Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2493 Pertemuan Xin Yanxing. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini tanpa naga leluhur? Leluhur naga, kau telah mengalami perang kuno. Bahaya macam apa yang belum kau hadapi? Selain itu, kau adalah seorang ahli di alam dewa bela diri. Kami tidak dapat dibandingkan denganmu. Kurasa kau tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Kata Lu Ming. Saya juga merasakan hal yang sama. Kita tidak perlu khawatir tanpa rasa takut. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri semampu kita dan membunuh suku dewa jahat. Kata Zhan Li. Walau begitu, hati setiap orang masih terbebani oleh batu besar yang sulit dilepaskan. Ada lebih dari satu dewa di Kekaisaran Mata Air Kuning. Jika mereka bekerja sama dengan leluhur dewa non-manusia untuk menghadapi naga leluhur, situasinya akan sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, naga leluhur masih terluka dan belum dalam kondisi puncaknya. Lu Ming, kalian mau pergi kemana? Kumbang tanduk panjang Titan bertanya. Kami akan pergi ke Yellow Springs Empire untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasinya. Sekarang, saya telah memutuskan untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran Yellow Springs Empire. Kata Lu Ming. Ke ibu kota Kekaisaran Akhirat. Ekspresi kumbang tanduk panjang Titan dan yang lainnya berubah. Benar sekali. Aku ingin tahu lebih banyak tentang leluhur naga. Bagaimanapun, kita tidak bisa pergi ke pasukan lain atau tanah terkutuk lainnya. Kita sebaiknya pergi ke ibu kota Kekaisaran Netherworld. Kata Lu Ming. Daripada bersembunyi dan membuang-buang waktu, lebih baik dia pergi ke Yellow Springs Empire dan mencari tahu situasinya. Hanya dengan mengetahui situasi spesifik mereka akan mampu merespons dengan lebih baik. Namun, gerbang ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah telah dirusak oleh suku dewa jahat. Begitu kami, makhluk hidup dari alam surga, mendekat, kami akan ketahuan. Tidak mungkin kami bisa memasuki ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Zhan Li mendesah. Senior, saya tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Jika saya benar-benar tidak bisa masuk, saya akan tinggal di dekat Yellow Springs Empire dan melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu. Kata Lu Ming. Bagaimana kalau begini? Ayo kita pergi bersama. Semakin banyak orang, semakin baik kita bisa saling menjaga. 9 nyawa ulat sutra iblis jarang berbicara. Baiklah, ayo berangkat bersama. Zhan Li, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya semua menganggukkan kepala. Baguslah. Para senior, kalian semua bisa memasuki dunia kecilku. Akan lebih mudah bagiku untuk bertindak sendiri. Kata Lu Ming. Baiklah. Yang lainnya mengangguk. Dengan satu pikiran, dunia kecil Lu Ming muncul. Semua orang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki dunia kecil Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming mengubah penampilannya dan menuju ke ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah sendirian. Kekaisaran Mata Air Kuning, penguasa dunia Mata Air Kuning, memiliki wilayah yang luas. Wilayah Kekaisaran Mata Air Kuning sendiri sebanding dengan wilayah surgawi Taiking. Di sekitar Kekaisaran Mata Air Kuning, terdapat kekuatan lain dengan berbagai ukuran. Lu Ming bergerak sendiri dan kecepatannya meningkat tajam. Dia melintasi kehampaan dan berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari sehari, Lu Ming telah tiba di dekat ibu kota Kekaisaran Netherworld. Ibu kota kerajaan Netherworld sangat megah. Bahkan lebih besar dari kota dua dunia. Lebih besar dari kota manapun yang pernah dilihat Lu Ming. Ada banyak jalan menuju ke ibu kota kerajaan akhirat. Puluhan ribu mil jauhnya dari Yellow Springs Empire, terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Lu Ming muncul di gunung dan melihat ke kejauhan. Seperti yang diduga, gerbang kota ibu kota Kekaisaran Netherworld telah dirusak oleh ras dewa jahat. Selama seseorang masuk, mereka akan dapat mendeteksi aura alam surga. Lu Ming mengubah arahnya dan melihat ke gerbang kota lainnya. Ternyata sama saja. Lu Ming bahkan melihat jejak suku dewa jahat di beberapa gerbang kota. Bagaimana aku bisa menyelinap ke ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah? Lu Ming mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat memasuki ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah, akan sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh informasi yang berguna. Siapa ini? Tiba-tiba, Lu Ming berbalik dan berteriak dingin. Tatapannya setajam pedang. Dia dapat merasakan adanya gangguan di ruang di belakangnya. Lu Ming, indera spiritualmu semakin tajam. Terdengar tawa kecil. Kemudian,
Sesosok tubuh melintas dan seorang wanita cantik muncul. King kecil, Lu Ming sangat gembira. Siapa lagi wanita cantik ini jika bukan Xian Yanxing? Lu Ming tidak menyangka akan bertemu Xian Yanxing di sini. Lu Ming, kamu telah membuat kemajuan besar dalam kultivasimu. Xian Yanxing tersenyum menawan. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Lu Ming. Sebagai lelaki Anda, bagaimana mungkin saya tidak bisa berkembang? Saya akan dikalahkan oleh Anda. Lu Ming tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Xian Yanxing telah banyak membaik. Sekarang, kultivasi Xian Yanxing telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi Bintang 5. Ketika mereka memasuki Gunung Netherworld, Xian Yanxing adalah Kaisar Surgawi Bintang 2. Hanya dalam 20 tahun, kultivasinya telah menembus 3 level. Ini sangat mengejutkan. Xian Yanxing adalah seorang Kaisar Surgawi, bukan seorang Kaisar Agung. Sangat sulit bagi seorang Kaisar Surgawi untuk maju. Melewati 3 level berturut-turut dalam lebih dari 20 tahun. Jika ini diketahui, itu akan mengerikan. Lu Ming menyadari bahwa sejak Xian Yanxing melahap ingatannya dari kehidupan sebelumnya, kecepatan kultivasinya menjadi semakin mengerikan. Jauh lebih cepat daripada sebelum dia melahapnya. Namun, meskipun begitu, hal itu tidak mungkin terjadi secepat itu. Lu Ming tahu bahwa Xian Yanxing pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja di Gunung Nether. Terlebih lagi, kekuatan tempur Xian Yanxing sangat kuat. Dulu saat dia masih Kaisar Puncak, dia sudah bisa melawan Lu Ming. Meskipun Xian Yanxing sekarang adalah Kaisar Surgawi Bintang 5, dia pasti bisa melawan Kaisar Puncak atau bahkan lebih kuat. Kamu sangat sombong. Apa kamu percaya aku akan menghajarmu sampai jatuh sekarang juga? Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. King kecil, kenapa kamu ada di sini? Lu Ming bertanya. Saat ini, jejak suku Dewa Jahat ada di mana-mana. Kekuatan lain bekerja sama dengan suku Dewa Jahat. Kudengar sesuatu terjadi pada naga leluhur di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Xian Yanxing berkata, sayang sekali suku Dewa Jahat telah menyiapkan formasi yang dapat mendeteksi aura alam surga di semua gerbang kota. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Kalau tidak, kita bisa masuk dan meminta informasi. Lu Ming berkata tanpa daya. Seluruh tembok kota Kekaisaran Mata Air Kuning dibangun dalam formasi besar. Seseorang tidak dapat terbang langsung masuk. Jika mereka ingin masuk, mereka harus masuk melalui 4 gerbang kota. Gampang, aku punya cara untuk menutupi aura alam surga di tubuhku. Xian Yanxing berkata, apakah kau punya cara untuk menyembunyikan aura alam surga? Lu Ming terkejut dan sangat terkejut. Mudah untuk menyembunyikan aura seseorang. Namun, aura dari dunia seperti alam surga dan alam purba tidak berbentuk dan tidak berwujud. Aura tersebut tidak dapat dirasakan secara normal, tetapi terukir di tulang dan jiwa seseorang. Aura tersebut tidak dapat dihapus. Kamu adalah makhluk dari alam surga dan alam purba, jadi kamu terlahir dengan tanda dari kedua dunia ini. Bagaimana mungkin Xian Yanxing menutupinya? Setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming merasa tenang. Xian Yanxing telah melahap kenangan kehidupan sebelumnya. Latar belakangnya di kehidupan sebelumnya mungkin sangat mengejutkan dan tak terduga. Wajar baginya untuk memiliki berbagai metode yang menakjubkan. Baiklah, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Xian Yanxing tersenyum, lalu ke-10 jarinya mekar seperti bunga teratai. Pola-pola aneh muncul dan akhirnya mengembun menjadi teratai hitam. Teratai hitam terbang menuju Lu Ming dan menyatu ke dalam tubuhnya. Baiklah, aku sudah selesai. Xian Yanxing berkata sambil terus membentuk segel. Bunga teratai muncul di tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Bab 2494, Pil Hidup atau Mati. Baiklah, ayo berangkat, kata Lu Ming. Tentu saja, dia tidak meragukan keefektifan metode Xian Yanxing. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Xian Yanxing. Mereka berdua mengubah penampilan mereka, menyembunyikan aura mereka, dan terbang menuju gerbang ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Ketika mereka sampai di gerbang kota dan melihatnya dari dekat, mereka menyadari bahwa ada rune yang diukir di kedua sisi gerbang kota. Ini adalah formasi yang dibuat oleh ras Dewa Jahat. Selama makhluk dari alam surga atau alam purba masuk, rune-rune itu akan segera bereaksi. Di kedua sisi gerbang kota, ada tim prajurit berbaju besi yang berjaga. Mereka semua adalah Kaisar Surgawi.
Lu Ming merasakan bahwa para prajurit yang menjaga gerbang kota semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka dari kerajaan Kaisar Surgawi. Selain itu, ada beberapa ahli yang menunggu di dekat gerbang kota. Meskipun mereka tersembunyi dengan baik, Lu Ming telah menguasai dao dominasi dan menguasai langit dan bumi. Indranya sangat tajam dan dia dapat dengan mudah merasakannya. Mereka semua ahli, bahkan ada yang mencapai puncak Kaisar Surgawi. Lu Ming diam-diam terkejut dengan kekuatan kekaisaran mata air kuning. Dunia mata air kuning jelas lebih kuat daripada alam surga atau alam dewa jahat. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka tidak akan bisa dibandingkan. Untungnya, orang-orang di dunia Yellow Springs telah dikutuk selama beberapa generasi, sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan Gunung Yellow Springs. Kalau tidak, situasi di luar pasti sudah berubah sejak lama. Mereka berdua dengan angkuh melangkah menuju ibu kota kekaisaran akhirat. Ada banyak orang dari berbagai ras di ibu kota kekaisaran Netherworld. Ada juga banyak manusia. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan Lu Ming dan rekannya. Mereka berdua berjalan-jalan tetapi tidak menemukan jejak suku dewa jahat. Mereka menemukan seseorang untuk menyelidiki mereka tetapi tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Mereka berdua langsung mencari penginapan untuk menginap. Selama 10 hari berikutnya, mereka berdua berkeliaran di ibu kota kekaisaran dunia bawah, tetapi mereka tidak memperoleh banyak informasi berguna. Pada hari ini, mereka berdua berjalan-jalan di pasar terbesar di ibu kota kekaisaran dunia bawah. Di dunia Yellow Springs, ada banyak harta karun yang tidak dapat ditemukan di luar. Mereka berdua juga membeli beberapa. Itu, pangeran pertama. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di depannya, dia melihat seorang pria muda berambut emas. Pemuda ini adalah pangeran pertama yang menduduki peringkat pertama dalam daftar panjang umur suku dewa jahat. Mata ketiga di antara kedua alis pangeran pertama tertutup. Kepalanya penuh dengan rambut emas, dan dia tidak berbeda dengan manusia. Dia sangat tampan, bagaikan matahari alami, menarik perhatian orang lain kemanapun dia pergi. Di sekitar mereka, beberapa wanita muda terus menatap pangeran Di Yi dengan mata berbinar. Namun, saat mereka melihat wanita di samping pangeran pertama, pandangan mereka menjadi redup. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun ungu yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Dibandingkan dengannya, wanita-wanita lain di sekitarnya tampak pucat. Yang terpenting, wanita ini berasal dari keluarga besar di ibu kota kekaisaran musim semi kuning. Itu adalah keluarga alkemis terbesar di kekaisaran musim semi kuning, keluarga Ou. Ou Xing, nona muda dari keluarga Ou, beraninya wanita-wanita itu membandingkannya. Pangeran pertama dan nona muda keluarga Ou, Ou Xing, sangat dekat satu sama lain karena mereka berbelanja dan membeli barang bersama. Lu Ming menarik Xian Yanxing dan mengikuti di belakang mereka berdua dari kejauhan. Karena dia telah bertemu dengan pangeran pertama, Lu Ming tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pangeran pertama memiliki status yang sangat tinggi dalam suku dewa jahat dan seharusnya mengetahui banyak rahasia. Setelah pangeran pertama dan Ou Xing berjalan-jalan, mereka meninggalkan alun-alun kota dan berjalan menuju jalan yang ramai. Tidak lama kemudian, mereka memasuki rumah besar yang luas. Mereka berdua mengikutinya masuk. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming dan Xian Yanxing saat ini, mustahil bagi pangeran pertama dan Ou Xing untuk menyadari mereka. Ada halaman luas di belakang rumah besar itu. Di halaman itu, ada sebuah danau, dan di tengah danau itu, ada sebuah paviliun. Pangeran pertama dan Ou Xing datang ke paviliun. Pangeran pertama memegang pinggang Ou Xing dengan satu tangan dan mengobrol dengannya. Lu Ming dan Xian Yanxing muncul tidak jauh dari sana. Lu Ming melambaikan tangannya dan ruang itu retak terbuka. Dia dan Xian Yanxing memasuki celah itu dan muncul di langit di atas paviliun. Ketika Lu Ming berada di alam kaisar sejati, ia telah memahami hukum ruang waktu. Sekarang setelah ia berubah menjadi dao penguasa, kendalinya atas ruang telah mencapai titik kesempurnaan. Pangeran pertama dan Ou Xing sama sekali tidak memperhatikan mereka berdua karena mereka berada di ruang di atas paviliun. Terlebih lagi, percakapan mereka berdua tersampaikan dengan jelas kepada Lu Ming dan yang lainnya. Xing, kudengar keluargamu punya pil hidup dan mati. Benarkah itu? Pangeran pertama bertanya. Tentu saja benar. Keluarga Ou adalah keluarga alkemis nomor satu di kekaisaran mata air kuning. Ou Xing tertawa ringan dan nadanya mengandung sedikit rasa bangga.
Apakah pil hidup mati benar-benar ajaib seperti yang dikatakan legenda? Pangeran pertama bertanya lagi. Tentu saja, kau harus tahu bahwa ada pohon kehidupan di Pulau Yellow Springs, tanah terkutuk terbesar di Kekaisaran Yellow Springs. Pohon kehidupan akan menghasilkan sejenis buah yang disebut buah kehidupan setelah jangka waktu yang lama. Buah kehidupan memiliki kekuatan alam yang ajaib. Tidak peduli seberapa serius cederanya, ia dapat menyembuhkannya. Ia bahkan dapat menyembuhkan cedera para dewa. Pil hidup atau mati terbuat dari buah kehidupan. Sebelum malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, ada orang-orang dari luar surga sepertimu yang membawa buah kehidupan dari Pulau Netherworld. Keluargaku cukup beruntung untuk mendapatkan satu dan mengolahnya menjadi 9 pil hidup atau mati. Meskipun pil hidup mati tidak seefektif buah kehidupan, pil itu hanya tidak berguna bagi para dewa. Bagi mereka yang berada di bawah level abadi, tidak peduli seberapa serius luka mereka, bahkan jika esensi kehidupan mereka rusak, satu pil dapat menyembuhkan mereka. Setelah bertahun-tahun mengonsumsinya, klan Oku hanya punya 3 pil tersisa. Osing menjelaskan, dan ekspresi bangganya menjadi semakin kuat. Pil hidup atau mati. Mata Luming menyala-nyala karena gairah. Pil hidup mati sebenarnya dimurnikan dari buah kehidupan. Tidak peduli seberapa serius cederanya, satu pil akan mampu menyembuhkannya. Bahkan jika sumber kehidupan seseorang terluka, itu akan sama saja. Luming tergoda. Cedera pada sumber kehidupannya bukanlah cedera biasa. Luka-luka biasa tidak ada apa-apanya bagi Kaisar Agung dan tokoh-tokoh setingkat Kaisar Surgawi. Bahkan jika tubuh mereka meledak, mereka dapat disembuhkan. Namun, akan sangat sulit untuk pulih jika hakikat kehidupan seseorang terluka. Jika pertempuran terlalu intens, banyak ahli akan terluka. Misalnya, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, naga leluhur, dan leluhur dewa non-manusia semuanya telah terluka. Mereka belum pulih sepenuhnya setelah bertahun-tahun. Namun, pil hidup atau mati dapat menyembuhkan cedera ini dengan cepat. Kalau dia bisa mendapatkan pil hidup mati, bukankah luka-luka kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa akan bisa cepat sembuh dan kembali ke kondisi puncaknya? Luming dan Xian Yanxing terus mendengarkan. Sungguh menakjubkan. Singer, aku benar-benar penasaran. Bisakah kau membiarkanku melihat pil hidup atau mati itu? Kata pangeran pertama. Coba kau lihat, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika ayahku dan leluhur tua mengetahuinya, aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kata Osing. Aku hanya penasaran dan ingin melihatnya. Lihatlah dan bawa kembali. Mereka tidak akan tahu. Apa kau tidak percaya padaku? Pangeran pertama berkata dengan lembut. Awalnya, Osing tidak setuju. Setelah dibujuk dan diganggu oleh pangeran pertama, Osing akhirnya setuju dan diam-diam mengeluarkan pil hidup mati untuk diperlihatkan kepada pangeran pertama. Luming dan Xian Yanxing saling berpandangan dan mata mereka berbinar. Bab 2495, Mengapa kamu ada di sini? Pangeran pertama dan Osing sepakat untuk bertemu di sana 3 hari kemudian. Setelah itu, mereka pergi. Awalnya, Luming berencana untuk mengalahkan pangeran pertama dan mengumpulkan beberapa informasi. Namun, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menunggu 3 hari lagi. Tentu saja, dia mengincar pil hidup atau mati itu. Setelah pangeran pertama dan Osing pergi, Luming dan Xian Yanxing menunggu di halaman. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, ketika malam tiba, pangeran pertama telah menunggunya. Di tengah malam, sebuah sosok melangkah di udara. Itu adalah Osing. Apakah kamu membawa pil hidup atau mati? Pangeran pertama bertanya dengan cepat. Ya, tapi aku harus segera mengembalikannya. Kalau ayahku tahu, hasilnya tidak akan bagus. Kata Osing. Jangan khawatir, aku hanya akan melihat-lihat untuk memperluas wawasanku. Pangeran pertama berkata sambil tersenyum. Osing mengangguk. Dengan lambaian tangannya, sebuah botol giok dengan beberapa tulisan muncul di telapak tangannya. Jari Osing melambai, dan rune terbang ke arah botol giok. Kemudian, botol giok mulai memancarkan cahaya, dan cahayanya hanya meredup setelah beberapa saat. Baiklah, aku sudah selesai. Osing tersenyum dan menyerahkan botol giok kepada pangeran pertama. Pangeran pertama segera mengambilnya dan menuangkan pil. Pil putih susu seukuran telur merpati itu mengeluarkan aroma obat yang kuat. Bahkan Luming dan Xian Yanxing, yang bersembunyi di kehampaan,
dapat menciumnya. Apakah ini pil hidup atau mati? Pangeran pertama bergumam sambil menundukkan kepala dan menatapnya dengan saksama. Matanya dipenuhi dengan keserakahan yang kuat. Setelah memeriksanya sebentar, pangeran pertama memasukkan kembali pil hidup mati itu ke dalam botol giok dan menyerahkannya kepada Osing. Ia tersenyum dan berkata, "Sing Er, aku sudah memeriksanya dengan saksama. Aku akan mengembalikannya kepadamu." "Ya, saya akan mengembalikannya sekarang." Osing tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, pada saat ini, telapak tangan pangeran pertama bersinar seperti pedang pertempuran. Ia menyerang Dantian Osing dengan kecepatan kilat. Pada jarak sedekat itu, ditambah dengan serangan mendadak pangeran pertama, orang biasa tidak akan mampu menghindarinya. Namun, pada saat pangeran pertama menyerang, tubuh Osing mulai bersinar. Cahaya cemerlang menyebar dan berubah menjadi baju perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Osing mundur dengan cepat. Ledakan. Energi telapak tangan pangeran pertama menghantam baju zirah Osing, namun energi itu dengan mudah dihalau oleh baju zirah itu. Osing mundur 100 meter dan berdiri di permukaan danau. Wajahnya sangat jelek. Pertama, mengapa? Petik 2. Osing meraung, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Jadi kamu telah waspada terhadapku. Wajah pangeran pertama tampak muram saat dia berkata dengan dingin. Dia kemudian mengangkat botol giok di tangannya dan mencibir, pil hidup atau mati dapat menyembuhkan luka apapun di bawah alam roh surgawi, tidak peduli seberapa parahnya. Setiap pil setara dengan kehidupan. Hanya dengan mengikutiku, pil yang tak tertandingi seperti itu dapat menunjukkan nilai sebenarnya. Apakah kamu mengerti? Kau bilang kau akan tinggal di dunia Yellow Springs dan menemaniku selama sisa hidupmu. Apakah itu semua bohong? Osing bertanya. Omong kosong, aku masih punya hal penting yang harus kulakukan, buat apa aku tinggal di tempat ini? Tempat ini hanyalah tempat terkutuk. Pangeran pertama mencibir. Aku terlalu naif. Osing menghela napas, dan kekecewaannya makin kuat. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau tidak melakukannya hari ini, aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Aku bahkan bisa meminta ayahku untuk memberimu pil hidup atau mati. Sayangnya, kau telah mengecewakanku. Setelah berkata demikian, niat membunuh yang dingin tiba-tiba terpancar dari mata Osing dan dia melambaikan tangannya. Ya sudah, ruang di belakang Osing tiba-tiba terbelah, dan dua sosok muncul. Mereka adalah dua lelaki tua berjubah hitam, memancarkan aura menakutkan. Mereka merupakan dua orang kaisar surgawi yang berkuasa, satu kaisar surgawi bintang 3 dan satu kaisar surgawi bintang 2. Wajah pangeran pertama menjadi gelap ketika dia melihat mereka berdua. Dia berkata, Jalang, kamu tidak hanya menjagaku, tetapi kamu juga diam-diam membawa orang ke sini. Apakah kamu mencoba membunuhku? Petik 2. Awalnya, aku membawa mereka ke sini untuk berjaga-jaga. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan muncul. Sayangnya, kamu mengecewakanku. Berikan aku pil hidup atau mati dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Osing berkata dengan dingin. Hahaha, dasar jalang, kau pikir aku tidak siap? Aku sudah siap untuk ini. Kau tidak percaya padaku, dan aku tidak pernah percaya padamu. Keluarlah. Pangeran pertama melambaikan tangannya. Kehampaan itu bergetar, dan sosok-sosok muncul di ruang sekitarnya. Total ada 6 orang, semuanya berasal dari suku Dewa Jahat. Selain itu, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Bahkan ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi bintang 4 yang tak tertandingi. Melihat orang-orang ini, wajah cantik Osing menjadi pucat. Pertama, aku hanya bercanda denganmu. Demi hubungan kita, kumohon lepaskan aku. Di wajah Osing, senyum jelek muncul. Membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin bermusuhan dengan klan Omu. Meskipun klan Omu tidak memiliki dewa bela diri dan aku tidak takut padamu, itu tetap saja menjadi masalah. Kau bisa pergi dengan tenang. Aku akan melakukan yang terbaik dengan 3 pil hidup atau mati ini. Lakukanlah. Pangeran pertama tertawa dingin. Suaranya sedingin es saat ia memberi perintah. Nona muda, cepat pergi. Di belakang Osing, 2 lelaki tua membawanya dan menyerbu ke satu arah. Namun, ke-6 anggota ras Dewa Jahat juga telah bergerak. Mereka menyegel langit dan bumi, mengepung mereka bertiga dan melancarkan serangan yang mengerikan.
Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kedua lelaki tua yang dibawa Osing sama sekali bukan lawannya. Begitu mereka bergerak, mereka langsung diledakkan. Pencuri anjing nomor 1, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Osing mengumpat dengan gila. Namun, di saat berikutnya, dia terkena serangan beberapa kaisar surgawi dan langsung berubah menjadi abu, tubuh dan jiwanya hancur. Di udara, Lu Ming dan Xie Nianxing terdiam. Namun, ini setara dengan pertarungan anjing memakan anjing. Sebelum ini, mereka berdua tentu tidak akan bergerak. Setelah membunuh Osing dan dua ahli dari keluarga O, pangeran pertama sangat gembira. Dia mengeluarkan botol giok lagi dan menuangkan 3 pil. Semuanya adalah pil hidup atau mati, dan aroma obatnya sangat kaya. Hahaha, panen yang luar biasa. Ayo cepat pergi dari sini. Pangeran pertama tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menyimpan botol giok itu dan berbalik untuk pergi. Namun, setelah terbang beberapa saat, dia menyadari bahwa keenam anggota ras dewa jahat itu masih berdiri di udara, tidak bergerak sama sekali. Sudah kubilang pergi, kau tidak mendengarku. Pangeran pertama berbalik dan berkata dengan tidak sabar. Namun, saat dia berbalik, matanya terbelalak. Itu karena keenam manusia iblis itu tampak membeku di udara. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya wajah mereka yang menunjukkan ekspresi ketakutan. Siapa ini? Rambut pangeran pertama berdiri tegak. Ia berteriak dan segera berbalik untuk memeriksa. Bukankah kami diterima, teman lama? Terdengar suara tawa dan ruangan itu terbuka. Lu Ming dan Xie Nianxing keluar. Lu Ming, kenapa kau ada di sini? Bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Mata pangeran pertama terbelalak saat dia meraung tak percaya. Gerbang ibu kota kekaisaran Yellow Springs Empire diukir dengan formasi yang dapat mendeteksi aura alam surga. Makhluk-makhluk dari alam surga tidak dapat memasuki ibu kota kekaisaran sama sekali. Pangeran pertama tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Bab 2496, pil hidup atau mati di tangan. Apakah sangat sulit untuk memasuki tempat ini? Lu Ming tersenyum tipis dan berkata, kami hanya lewat saja. Kami tidak menyangka akan melihat pertunjukan sebagus ini. Pil hidup atau mati. Lumayan. Sayang sekali jika dibiarkan di tanganmu. Serahkan saja padaku. Kau ingin pil hidup atau mati? Bermimpilah. Lari. Teriak pangeran pertama dengan marah, berbalik dan berlari. Namun, pada saat berikutnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba melepaskan aura mengerikan yang menekan yang pertama. Pangeran. Tubuh pangeran pertama bergetar hebat dan dia meludahkan seteguk besar darah. Wajahnya pucat. Kultivasi Anda. Pangeran pertama tidak percaya. Dia benar-benar rentan di hadapan Lu Ming. Dulu, saat ia bertarung dengan Lu Ming di kaki gunung suci suku Dewa Jahat, keduanya hampir setara. Kultivasinya berada di puncak alam Kaisar Agung. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kultivasinya telah mencapai alam Kaisar Surgawi, dan dia sekarang menjadi Kaisar Surgawi Bintang 2. Untuk menerobos dari puncak Kaisar Agung menjadi Kaisar Surgawi Bintang 2 di beberapa dekade saja sudah sangat mengejutkan. Akan tetapi, dia berada jauh di belakang Lu Ming. Aura Lu Ming sendiri sudah cukup untuk memaksanya mundur dan membuatnya memuntahkan darah. Serang, serang bersama. Pangeran pertama berteriak pada keenam anggota ras dewa jahat lainnya. Namun, keenam anggota ras dewa jahat tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan buang-buang energi Anda, Xie Nianxing berkata, tubuhnya diselimuti cahaya hitam, seperti iblis. Dia mengulurkan tangannya, dan bunga teratai hitam tiba-tiba muncul di tubuh keenam anggota ras dewa jahat, membungkus mereka di dalamnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bunga teratai hitam menghilang, dan 6 roh jahat makhluk ras dewa di dalamnya juga menghilang tanpa jejak. Hanya 6 gelang penyimpanan yang tersisa mengambang di udara. Pupil mata pangeran pertama mengecil dengan cepat dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Mampu membunuh 6 anggota ras dewa jahat hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan tempur macam apa itu? Perlu diketahui bahwa ada 2 ahli Kaisar Surgawi Bintang 4 di dalamnya. Untuk dapat melakukan ini, seseorang minimal harus berada di puncak Kaisar Surgawi, bukan? Memikirkan hal ini, pangeran pertama menjadi semakin takut. Lu Ming,
Aku sarankan kau untuk membiarkanku pergi dengan patuh. Sekarang, naga leluhur telah dikalahkan, dan leluhur suci rasku telah bekerja sama dengan dewa bela diri Kekaisaran Mata Air Kuning. Alam surgamu ditakdirkan untuk dikalahkan. Tidak ada jalan kembali. Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku masih bisa mengucapkan beberapa patah kata yang baik untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Kata pangeran pertama, ampuni nyawaku. Hehe, aku tidak bisa mempercayaimu, dan kau bahkan membunuh wanita yang mempercayaimu. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Tekanan yang mengerikan menekan pangeran pertama. Tubuh pangeran pertama bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Katakan padaku, bagaimana kabar leluhur naga? Apa yang terjadi di ibu kota kerajaan Nether? Lu Ming mendesak. Naga leluhur, hahaha, biar ku beritahu, dia sudah mati. Dia dibunuh oleh leluhur suci kita. Dia dikuliti dan urat-uratnya dicabut. Melihat Lu Ming tidak akan membiarkannya pergi, pangeran pertama memutuskan untuk melempar. Hati-hati terhadap angin dan tertawa terbahak-bahak. Naga leluhur senior sudah mati. Tidak, itu tidak mungkin. Jantung Lu Ming bergetar. Dia lalu menggelengkan kepalanya. Jika kau ingin berbohong padaku, maka aku akan mencarinya sendiri. Tatapan mata Lu Ming dingin saat dia menunjuk jarinya. Jarinya seperti tombak, menusuk ke arah dantian pangeran pertama. Pangeran pertama terkejut dan mundur dengan panik, mencoba menghindarinya. Namun, kekuatan tempur Lu Ming sekarang jauh lebih kuat darinya. Dia tidak dapat menghindarinya sama sekali dan dantiannya langsung terkena serangan. Wah, dantian pangeran pertama telah ditembus oleh Lu Ming dan kultivasinya lumpuh. Semua, pangeran pertama menjerit histeris, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Lu Ming mengarahkan jarinya ke gelabelannya dan mulai mencari jiwanya. Lu Ming melihat kenangan pangeran pertama dalam jiwanya. Setelah beberapa lama, Lu Ming mengakhiri pencarian jiwanya. Dia melambaikan tangannya dan membawa pangeran pertama ke dunianya yang kecil. Pangeran pertama memiliki status khusus. Dia mungkin berguna. Namun, gelang penyimpanan pangeran pertama ada di tangan Lu Ming. Ayo pergi. Lu Ming menarik Xian Yanxing, merobek ruang, dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming, apa kabar? Bagaimana kabar naga leluhur? Tidak lama kemudian, mereka kembali ke penginapan. Xian Yanxing bertanya dengan cepat. Naga leluhur senior tidak mati. Lu Ming tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang dilihatnya kepada Xian Yanxing. Ternyata tidak lama setelah mereka memasuki Gunung Nether, sang leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia telah tiba di Kekaisaran Mata Air Kuning. Target mereka adalah tanah terkutuk Kekaisaran Mata Air Kuning. Bagi eksistensi setingkat naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia, tanah terkutuk lainnya tidak banyak gunanya. Mereka ingin memasuki tanah kutukan yang paling besar, dan buah kehidupan yang ada di dalamnya adalah yang paling berguna. Namun, tidak mudah untuk memasuki tanah terkutuk itu. Ia harus mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Mata Air Kuning. Oleh karena itu, mereka berdua mulai bersaing di Kekaisaran Mata Air Kuning. Mereka masing-masing mendukung tokoh penting Kekaisaran Mata Air Kuning dan bertempur untuk memperebutkan kekuasaan Kekaisaran Mata Air Kuning. Sayangnya, setelah puluhan tahun bertempur, pihak yang didukung Zulong dikalahkan dan terbunuh. Zulong juga melarikan diri dari ibu kota Kekaisaran Netherworld dengan luka-luka dan keberadaannya tidak diketahui. Terlebih lagi, Lu Ming juga mengetahui bahwa leluhur dewa ras non-manusia belum memasuki tanah terkutuk. Pangeran pertama tidak tahu mengapa. Leluhur naga tidak mati. Lu Ming akhirnya merasa lega. Naga leluhur adalah kunci untuk melawan leluhur dewa non-manusia. Dia adalah satu-satunya dewa bela diri di alam surga. Selain itu, Lu Ming juga menemukan petunjuk. Selama kurun waktu tersebut, ras alien telah menemukan tanah terkutuk yang tersembunyi. Namun, tampaknya alam surga telah memasuki tempat itu. Selama kurun waktu tersebut, ras alien telah memperhatikan dengan saksama tanah terkutuk tersebut dan berencana untuk mengirim orang untuk mengepung dan memusnahkan makhluk alam surga di tanah terkutuk tersebut. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiskusi sebentar sebelum meninggalkan penginapan. Tak lama kemudian, mereka muncul di luar sebuah rumah besar. Setelah menyelidiki jiwa pangeran pertama, dia menemukan bahwa ini adalah markas besar suku dewa jahat di ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Jika suku dewa jahat ingin mengirim ahli,
mereka pasti akan berangkat dari sini. Saat itu, mereka hanya perlu mengikuti. Mereka berdua bersembunyi di dalam kehampaan yang gelap dan memperhatikan rumah besar itu dengan saksama. Adapun Lu Ming, dia mengeluarkan cincin penyimpanan pangeran pertama dan mulai menghitung. Pangeran pertama memiliki sumber daya yang sangat banyak. Ada 2 senjata yang setara dengan prajurit Dao Surga dan sejumlah besar batu dewa. Lu Ming tidak memperdulikannya. Dia langsung menuju botol giok. Di dalam botol jade, ada 3 pil hidup atau mati. Lu Ming berencana untuk memberikan pil hidup mati kepada kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa terlebih dahulu sehingga mereka dapat pulih dari luka-luka mereka. Dengan satu pikiran, botol giok muncul di dunianya yang kecil. Sosok Lu Ming juga muncul di dunianya yang kecil. Sejak mencapai alam Kaisar Agung, tubuh asli Lu Ming dapat memasuki dunia kecilnya sendiri. Saat memasuki dunia kecil, tubuh itu secara otomatis akan bersembunyi di kekosongan yang gelap. Lu Ming mengambil botol giok dan berjalan ke tempat di mana ia menanam pohon kuno pemahaman jalan. Setelah bertahun-tahun, pohon kuno pemahaman jalan itu telah tumbuh setinggi 2 meter. Begitu besarnya hingga menutupi langit. Kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra jahat 9 nyawa, dan yang lainnya sedang berkultivasi dan mengobrol di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Bab 2497, bersiap untuk menyerang. Setelah melihat Lu Ming, kumbang tanduk panjang Titan dan yang lainnya terbang mendekat. Lu Ming, bagaimana keadaanmu sekarang? Di mana kamu sekarang? Kumbang tanduk panjang Titan buru-buru bertanya. Saat ini aku berada di ibu kota kekaisaran dunia bawah. Kata Lu Ming. Ibu kota kekaisaran Netherworld, bagaimana kamu bisa masuk? Mata kumbang tanduk panjang Titan membelalak karena terkejut. Yang lainnya sama saja. Istriku menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura alam surga. Begitulah caraku masuk. Aku sudah menemukan informasi tentang naga leluhur senior. Kata Lu Ming. Bagaimana kabar leluhur naga? Kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan gugup, takut mendengar sesuatu telah terjadi pada naga leluhur. Naga leluhur senior tidak mati. Dia baru saja melarikan diri dari ibu kota kekaisaran dunia bawah dengan luka-luka. Lu Ming menjelaskan secara singkat apa yang dia ketahui. Itu bagus. Mendengar bahwa naga leluhur baik-baik saja, semua orang menghela napas lega. Aku juga menerima kabar. Suku Dewa Jahat mungkin akan mengirim para ahli untuk mengepung tanah terkutuk. Seharusnya ada para ahli dari alam surga di sana. Aku khawatir kita harus bertarung. Kata Lu Ming. Berjuang? Kita harus berjuang. Benar, aku akan membunuh sekumpulan sampah ras dewa jahat itu. Titan Longhorn dan yang lainnya meraung. Senior, Lu Ming punya sesuatu untuk diberikan kepada kalian. Tatapan mata Lu Ming beralih ke kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa. Botol giok muncul di tangannya. Kamu punya sesuatu untuk kami. Kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra jahat 9 nyawa keduanya saling membingungkan. Aku memperoleh pil ini dari keluarga alkemis di ibu kota kekaisaran dunia bawah. Pil ini disebut pil hidup atau mati. Pil ini memiliki efek merampas keberuntungan langit dan bumi. Siapapun di bawah alam dewa bela diri, tidak peduli seberapa serius luka mereka, bahkan jika esensi kehidupan mereka terluka, dapat disembuhkan. Kata Lu Ming. Apa? Ternyata ada pil seperti itu di dunia ini. Mulut semua orang ternganga lebar karena terkejut. Lu Ming, bagaimana kita bisa menerima pil yang begitu berharga? Lalu, ulat sutra iblis 9 nyawa itu menggelengkan kepalanya. Para senior, pil adalah benda mati. Jika mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan memiliki nilai apapun. Jika kedua senior dapat pulih ke puncak mereka, itu akan menjadi berkah bagi alam surga. Hanya dengan begitu pil hidup atau mati akan menunjukkan nilai sebenarnya. Kata Lu Ming. Benar sekali. Itulah yang sebenarnya terjadi. Yang lainnya juga mengangguk dan mendesak keduanya untuk menerimanya. Setelah Titan Longhorn dan 9 ulat sutra iblis yang hidup pulih ke puncaknya, mereka akan menjadi 2 kaisar surgawi puncak. Tidak banyak orang di seluruh alam surga yang mampu mencapai tahap ini. Baiklah, Lu Ming. Aku, si banteng tua, akan mengingat kebaikanmu. Kumbang tanduk panjang Titan lebih lugas dan mengangguk tanda setuju. Faktanya, mereka juga sangat tergoda. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun berlalu sejak pertempuran kuno,
dan mereka belum pulih ke puncaknya. Perasaan ini benar-benar tidak menyenangkan. Lu Ming menuangkan 2 pil hidup atau mati dan menyerahkannya kepada kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa. Keduanya mengambil pil dan memilih tempat masing-masing. Mereka duduk bersila, menelan pil hidup atau mati, dan mulai memurnikannya. Adapun Lu Ming, dia meninggalkan dunia kecil itu dan muncul kembali di samping Xian Yanxing. Dia terus mengamati rumah besar itu. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Akhirnya ada sedikit pergerakan di rumah besar itu. Sekelompok ahli dari Kekaisaran Mata Air Kuning muncul dan memasuki rumah besar itu. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang terbang keluar dari rumah besar itu. Ada ahli dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning. Jumlah mereka ada ratusan. Mereka langsung menuju gerbang kota barat. Lu Ming dan Xian Yanxing mengikuti dari kejauhan. Tidak lama kemudian, para ahli dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning meninggalkan gerbang kota dan menuju ke barat. Lu Ming dan Xian Yanxing juga berhasil keluar dari gerbang kota dan mengikuti dari kejauhan. Mereka tidak berani terlalu dekat karena ada terlalu banyak ahli dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Musim Semi Kuning. Bahkan ada Kaisar Surgawi Puncak, bukan hanya 1 atau 2, tetapi sedikitnya 5 atau 6. Selain itu, ada juga banyak Kaisar Surgawi Bintang 6 dan Bintang 5. Ini adalah kekuatan yang sangat mengejutkan. Dengan begitu banyak ahli yang dikerahkan sekaligus, jelaslah bahwa mereka ingin menangkap semua makhluk hidup di alam surga di tanah terkutuk itu dalam sekali gerakan, tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup. Setelah terbang lebih dari sehari, mereka tiba di tempat yang sangat terpencil. Di depan mereka, ada aura yang membakar. Ternyata di hadapan mereka ada gugusan gunung berapi yang besar sekali, yang tak terlihat ujungnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung berapi meletus terus-menerus, dan lava menyembur ke angkasa. Udara dipenuhi asap hitam dan bau yang menyengat. Tanah terkutuk itu berada di tengah-tengah gunung berapi. Orang-orang dari Kekaisaran Mata Air Kuning tidak bisa masuk, jadi mereka bersembunyi di luar gunung berapi. Adapun suku Dewa Jahat, mereka menyerbu ke pegunungan gunung berapi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, ledakan dahsyat meletus di antara gunung berapi. Pertempuran hebat meletus. Energi mengerikan menembus tanah. Lahar yang tak berujung melesat ke langit, menyebabkan area itu menjadi semakin panas. Mengaum. Di kedalaman gunung berapi itu, ada seekor singa emas berkepala 9. Ia sangat besar dan berdiri tegak sambil meraung ke langit. Gunung-gunung berapi di sekitarnya meletus silih berganti dengan dahsyatnya. Kakak King Chang. Lu Ming terkejut. Itu adalah singa emas King Chang yang berkepala 9. King Chang adalah kaisar surgawi tingkat atas dan sangat kuat. Namun, suku Dewa Jahat juga memiliki kaisar surgawi tingkat atas. Di pegunungan berapi, aura mengerikan membumbung tinggi ke angkasa dan saling bertabrakan. Alam surga memiliki 2 kaisar surgawi puncak, tetapi ras Dewa Jahat memiliki 3. Hati Lu Ming terasa berat. Suku Dewa Jahat kini memiliki 1 kaisar surgawi tingkat puncak lagi. Selain itu, Lu Ming dapat merasakan bahwa suku Dewa Jahat juga memiliki lebih banyak kaisar surgawi bintang 5 dan bintang 6. Jika hal ini terus berlanjut, alam surga pasti tidak akan sebanding dengan mereka. Selain itu, para ahli dari Kekaisaran Mata Air Kuning juga bersembunyi di luar gunung berapi. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari suku Dewa Jahat. Jika makhluk dari alam surga menyerbu keluar, itu akan sangat berbahaya. Aku penasaran bagaimana kedua senior itu, Titan Longhorn dan ulat sutra iblis 9 nyawa, bisa pulih. Lu Ming sedikit cemas. Jika mereka menyerang kemudian, mereka akan dirugikan karena tidak memiliki cukup ahli. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan dapat dianggap sebagai puncak kaisar surgawi. Xian Yanxing dapat dianggap sebagai puncak kaisar surgawi. Termasuk Zhan Li, hanya ada 3 kaisar surgawi puncak. Mereka tidak cukup. Lu Ming dapat merasakan bahwa ada 4 kaisar surgawi puncak di Kekaisaran Mata Air Kuning. Selain 3 dari suku Dewa Jahat, ada 7 dari mereka. Selain itu, masih ada kaisar surgawi bintang 6. Jika kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa pulih, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Maju terus. Raungan keras King Gang terdengar di antara gunung berapi. Setelah itu, sekelompok ahli alam surga bergabung dan bergegas keluar. Orang-orang dari suku Dewa Jahat mengejar mereka.
Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah. Ia kemudian memasuki dunia kecil itu dengan sebuah pikiran. Ia ingin melihat apakah kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa telah pulih. Pada saat ini, mereka berdua dikelilingi oleh cahaya yang terang dan aura mereka sangat kuat. Puncak Kaisar Surgawi. Lu Ming tidak dapat menahan rasa gembiranya saat merasakan aura mereka. Pil hidup mati itu layak menjadi obat mujarab yang tiada taraf. Khasiat obatnya sungguh mengejutkan. Baru beberapa hari berlalu, tetapi kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa hampir pulih sepenuhnya. Aura mereka telah kembali ke puncak Kaisar Surgawi. Bab 2498 Pertempuran yang intens. Pada saat ini, situasi di luar cukup kritis. King Chang dan yang lainnya bergegas keluar dari gunung berapi dan tiba di pinggiran tanah terkutuk. Namun, pada saat ini, orang-orang dari Kekaisaran Mata Air Kuning muncul di depan King Chang dan yang lainnya. Aura mereka yang mengerikan membuat King Chang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan berhenti. 4 Kaisar Surgawi Puncak lainnya. Total 7 Kaisar Surgawi Puncak. Kalian benar-benar sangat menghargai kami. King Chang mencibir sementara 9 kepalanya melihat sekeliling. Di samping King Chang, ada seekor phoenix yang mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya diselimuti api hitam. Itu adalah phoenix hitam, puncak Kaisar Surgawi, Raja Ras Phoenix di alam surga. Haha, King Chang, aku akan melihat bagaimana kamu mati hari ini. Hahaha, terdengar tawa keras dari belakang. Para ahli dari suku Dewa Jahat telah menghalangi jalan keluar King Chang dan yang lainnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Duo Lei, mengapa kamu tidak menjaga kurungan abadi? Berhati-hatilah, jangan biarkan seorang pun lolos. King Chang mencibir, suaranya penuh ejekan. Orang dari suku Dewa Jahat yang baru saja berbicara adalah Duo Lei. Mendengar perkataan King Gang, sorot mata Duo Lei berubah sangat ganas saat dia meraung. Jadi apa kalau kamu sudah lolos dari kurungan abadi, King Chang? Dia akan tetap mati di tanganku. Dan bocah Lu Ming itu, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabiknya. Serang kembali ke tanah terkutuk. King Chang diam-diam mengirimkan pesan kepada makhluk di alam surga. Mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka bergegas kembali ke tanah terkutuk. Di luar sana, mereka harus menghadapi pengepungan ganda dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning. Mereka akan berada dalam bahaya besar. Sudah terlambat. Di dunia kecil, Lu Ming sedikit cemas. Dia kemudian mengirim transmisi suara ke Titan Longhorn dan ulat sutra iblis 9 nyawa. Senior, cepat bangun. Senior, cepat bangun. Lu Ming terus-menerus mentransmisikan suaranya. Ledakan, ledakan. Aura banteng Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa tiba-tiba meroket. Kemudian, mereka dengan cepat menyusut sebelum membuka mata mereka. Apakah perang akan segera dimulai? Kumbang tanduk panjang Titan bertanya. Benar sekali. Ini masalah yang mendesak, jadi aku hanya bisa mengganggu kalian berdua. Kata Lu Ming. Tidak apa-apa. Aku sudah hampir pulih. Ayo kita keluar dan bertarung. Kata kumbang tanduk panjang Titan. Ayo pergi. Lu Ming menguasai dunia kecil itu. Saat berikutnya, semua orang di dunia kecil itu muncul di luar. Pada saat ini, King Chang dan yang lainnya juga bergerak. Mereka segera menyerbu ke arah suku Dewa Jahat di belakang mereka, ingin segera kembali ke tanah terkutuk. Membunuh. Para ahli dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning juga ikut bergerak. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming meraung dan suaranya bergema ke segala arah. Kemudian, dia bergegas menuju orang-orang dari Kekaisaran Mata Air Kuning. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning tercengang. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah sampai. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan menyerbu ke puncak Kaisar Surgawi Kekaisaran Mata Air Kuning. Pada saat yang sama, Xian Yanxing bergabung dengan Lu Ming untuk menyerang satu orang. Kumbang tanduk panjang Titan dan yang lainnya juga melancarkan serangan mereka. Di pihak Lu Ming, ada 5 Kaisar Surgawi Puncak. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat Kekaisaran Mata Air Kuning lengah. Kaisar Surgawi tingkat puncak yang diserang oleh Lu Ming dan Xian Yanxing terlempar. Ia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Para ahli lain dari Kekaisaran Mata Air Kuning juga terdorong mundur dan menderita berbagai tingkat cedera ringan. Titan, 9 nyawa, itu kamu. Hahaha, bunuh.
King Chang sangat gembira melihat Titan Longhorn dan yang lainnya. Dia berbalik dan hendak membunuh para ahli dari Kekaisaran Mata Air Kuning. Namun, setelah tertegun sejenak, Duole dan yang lainnya juga bereaksi dan menyerang King Chang dan yang lainnya. Adegan itu adalah pertempuran yang kacau. Jumlah total pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi Puncak dari kedua belah pihak adalah sama, 7. Namun, baru saja, Lu Ming dan yang lainnya telah menyelinap menyerang dan melukai salah satu lawan. Mereka unggul dalam hal jumlah Kaisar Surgawi Puncak. Pertempuran yang sangat kacau pun terjadi. Kubu Lu Ming sedikit lebih unggul. Jika bukan karena Kekaisaran Mata Air Kuning dan suku Dewa Jahat memiliki lebih banyak Kaisar Surgawi Bintang 6, pertempuran itu akan menjadi satu sisi. Lu Ming, sialan, sialan. Duo Lei meraung dalam hatinya. Lu Ming muncul lagi. Setiap kali, Lu Ming akan merusak rencananya. Lu Ming hanyalah musuh bebuyutannya. Dia begitu marah hingga tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Jika kau ingin membunuhku, datanglah. Lu Ming mengendalikan 9 kuali 9 naga surgawi dan melemparkannya ke Duo Lei. Duo Lei juga mengerahkan kekuatannya dengan marah, ingin membunuh Lu Ming. Keduanya terus beradu, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Bintang 6 dari suku Dewa Jahat dibunuh oleh Xian Yanxing. Lu Ming, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya masing-masing memiliki lawan dan mereka bertarung sengit satu sama lain. Xian Yanxing, di sisi lain, tidak memiliki Kaisar Surgawi Puncak manapun yang dapat menghentikannya. Kaisar Surgawi tingkat puncak dari Kekaisaran Mata Air Kuning terluka parah pada awalnya. Kekuatannya paling tinggi setara dengan Kaisar Surgawi Bintang 6, dan ada 5 atau 6 Kaisar Surgawi Bintang 6 yang mengelilingi Xian Yanxing. Namun, kekuatan tempur Xian Yanxing berada di luar imajinasi mereka. Ia menjadi semakin berani, dan serangannya tidak dapat diprediksi. Setelah belasan gerakan, ia berhasil membunuh Kaisar Surgawi Bintang 6. Memusnahkan. Saat Xian Yanxing berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam itu berubah menjadi bunga teratai hitam. Kelopak bunga teratai itu terbang keluar dan membentuk pedang hitam yang menebas lawannya. Di sisi lain, 5 Kaisar Surgawi Bintang 6 dibuat bingung oleh serangan Xian Yanxing dan berada dalam bahaya. Datang dan bantu kami. Kaisar Surgawi Bintang 6 meraung. Namun, pertempuran yang kacau itu sangat sengit, dan semua orang memiliki lawan. Bagaimana mereka bisa menarik begitu banyak ahli? Aduh! Tiba-tiba, Kaisar Surgawi Bintang 6 lainnya tertusuk dahinya oleh cahaya pedang Xian Yanxing dan tewas di tempat. Sialan! Duo Lei melolong, ingin mendorong Lu Ming kembali dan menyerang Xian Yanxing. Namun, Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan melawan balik dengan sekuat tenaga. Dia memblokir serangan Xian Yanxing dengan sekuat tenaga, sehingga tidak ada energi yang tersisa untuk menyerang Xian Yanxing. Berkumpul bersama. Seorang Kaisar Agung dari puncak Kekaisaran Mata Air Kuning meraung. Pada saat ini, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan harus mengumpulkan kekuatan untuk bertahan. Semua orang dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning mulai berkumpul. Mereka saling mendekat dan bersiap untuk bertahan. Awalnya, Lu Ming dan yang lainnya berada di atas angin dengan selisih tipis. Sekarang karena pihak lain berada dalam posisi bertahan, mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain. Dengan sangat cepat, orang-orang dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning berkumpul bersama dan membentuk formasi pertahanan yang sekuat besi. Mereka memblokir serangan dari Lu Ming dan yang lainnya dan akhirnya menstabilkan situasi. Kedua kubu bertarung beberapa saat, lalu terpecah menjadi 2 kubu dan saling berhadapan. Mereka semua tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan hari ini, tidak seorang pun dapat berbuat apa-apa terhadap yang lain. Namun, Lu Ming dan yang lainnya telah mencapai tujuan mereka untuk menyelamatkan orang. Wajah Duo Lei dan yang lainnya jelek. Hari ini, mereka gagal membunuh siapapun, dan sebaliknya, beberapa Kaisar Surgawi Bintang 6 telah meninggal. Itu adalah kerugian besar. Ketika leluhur Dewa Rasku pulih, kalian semua akan mati. Pergilah. Seorang Kaisar Surgawi dari suku Dewa Jahat berbicara dengan dingin. Kemudian, suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning mundur dengan enggan. Lu Ming dan yang lainnya tidak mengejar. Pihak lain bersikap defensif.
Tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengejar. Bab 2499, Naga Leluhur yang Marah muncul. Orang-orang dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning telah menghilang dalam sekejap mata. Haha, Lu Ming, kamu hebat sekali. King Chang tertawa dan menatap Lu Ming dengan rasa terima kasih dan keterkejutan di matanya. Dia ingat ketika pertama kali bertemu Lu Ming, kemampuan Lu Ming hampir tidak cukup untuk menghadapi Kaisar Surgawi Bintang 1 yang paling lemah. Namun, Lu Ming sudah mampu bertarung dengan Kaisar Surgawi tingkat puncak. Meskipun ia mendapat bantuan dari kuali 9 naga surgawi, itu tetap sangat mengejutkan. Itu hanya beberapa dekade. Beberapa dekade hanyalah sekejap mata bagi mereka. Dia telah hidup lama dan belum pernah melihat orang yang begitu menakjubkan seperti Lu Ming. Ini, saat dia berbicara, tatapan King Gang beralih ke Xian Yanxing. Di sampingnya, Phoenix Hitam juga telah berubah menjadi manusia. Itu adalah wanita parubaya dengan tubuh yang bagus. Pada saat ini, dia juga melihat ke arah Xian Yanxing. Xian Yanxing masih sangat muda, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia adalah Kaisar Surgawi Puncak. Yang terpenting, mereka tidak mengenalnya, jadi mereka tentu saja penasaran. Ini adalah istriku. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berkata, "Istri Anda, King Chang, Phoenix Hitam, dan yang lainnya semuanya terkejut. Bolehkah aku bertanya, sudah berapa tahun kakak ipar berkultivasi?" King Chang bertanya dengan rasa ingin tahu. "King kecil kira-kira seusia denganku." Lu Ming tersenyum. Ini, King Chang, Phoenix Hitam, dan yang lainnya saling berpandangan, benar-benar tercengang. Aku sudah tua, aku sudah tua. Kupikir aku punya bakat bagus, tapi dibandingkan dengan kalian berdua, aku hanya sampah. King Chang mendesah seolah dia telah menerima pukulan hebat. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. "Singa tua, bukankah kamu mencari masalah dengan membandingkan dirimu dengan Lu Ming dan yang lainnya?" Kumbang tanduk panjang Titan tertawa. "Hahaha, itu benar." King Chang tertawa. Setelah mengobrol sebentar, mereka meninggalkan tempat itu, takut pihak lain akan mengirim ahli yang lebih kuat. Setelah pergi, mereka mengobrol sambil berjalan. King Chang dan yang lainnya juga mengetahui tentang naga leluhur. "Aku penasaran di mana naga leluhur senior berada." Benar sekali. Jika ini terus berlanjut, tanah yang paling terkutuk akan dimasuki oleh leluhur dewa asing. Jika dia memperoleh buah kehidupan, kita akan tamat. Para Titan dan yang lainnya mendesah. Kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa telah mengonsumsi pil hidup mati sebelumnya dan mengetahui efeknya. Pil hidup mati dibuat dari buah kehidupan. Jika leluhur dewa ras non-manusia bisa mendapatkan buah kehidupan, ia mungkin benar-benar bisa pulih. Bahkan jika luka-luka leluhur Saint Bluedeard disembuhkan, harapan mereka akan semakin berkurang. Semua orang khawatir, tetapi juga tidak berdaya. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat bersaing sama sekali dengan pihak lainnya. Setelah itu mereka berencana memasuki beberapa kota untuk mencari informasi di Scout. Jika leluhur dewa orang luar ingin memasuki zona kutukan terbesar, seharusnya sudah ada beritanya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota besar. Yang lainnya memasuki dunia kecil Lu Ming sementara Lu Ming dan Xian Yanxing menggunakan teknik rahasia untuk memasuki kota besar. Setelah itu, mereka berdua tinggal di kota besar ini, berkultivasi dan mengumpulkan informasi pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Suatu hari, mereka mendengar berita yang membuat mereka marah. Di ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah, suku Dewa Jahat merilis berita bahwa mereka telah menangkap beberapa makhluk alam surga dan mengikat mereka ke gerbang kota timur ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. 3 bulan kemudian, mereka akan membunuh mereka semua. Berita itu menyebar seperti angin puyuh. Ketika Lu Ming memberitahu kumbang tanduk panjang Titan dan orang-orang lainnya tentang berita ini, mereka sangat marah. Bunuh saja dan selamatkan orang-orang itu. Kumbang tanduk panjang Titan memiliki sifat pemarah dan meraung dengan marah. Jangan bertindak gegabah. Suku Dewa Jahat berusaha memikat kita sehingga mereka dapat menangkap kita semua sekaligus. Ini jelas jebakan. Kata ulat sutra iblis yang 9 nyawa. Apakah kita hanya akan melihat orang-orang itu mati sia-sia? Bagaimana jika mereka memiliki keluarga dan teman-temanmu? Kumbang tanduk panjang Titan melotot. Maksudku, kita tidak bisa bertindak gegabah.
kita perlu memikirkan rencana yang sangat jitu. Kata ulat sutra iblis yang 9 nyawa. Ayo kita pergi dan mengamati situasinya terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Aku juga berpikir begitu. Mari kita pergi dan mengamati terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Bahkan jika kita akan mengambil tindakan, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang. Kata ulat sutra iblis 9 iblis itu. Setelah itu, yang lainnya tetap tinggal di dunia kecil Lu Ming. Lu Ming dan Xian Yanxing mengubah penampilan mereka dan menuju ibu kota Kekaisaran Netherworld. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang timur ibu kota dunia bawah. Mereka berdiri di puncak gunung di luar gerbang timur dan melihat ke depan. Memang ada beberapa orang yang diikat di luar gerbang timur Kekaisaran Mata Air Kuning. Mereka semua tampak lesu dan lemah. Jumlah mereka banyak sekali, hampir 200 orang. Long Chen, Feng Ling, Ou yang tak tertandingi. Di antara mereka, Lu Ming melihat Long Chen, Huang Ling, dan Ou yang Wushuang. Brengsek, Lu Ming sedikit cemas. Mereka semua adalah sahabat-sahabatnya. Faktanya, Lu Ming bahkan melihat Yuan Xin di tengah kerumunan. Anak takdir ini tidak dapat mengendalikan nasibnya sendiri dan diikat. Lu Ming juga bertemu dengan beberapa generasi tua. Kita harus menyelamatkan mereka. Mata Lu Ming bersinar karena tekad. Namun, dia tidak bisa bertindak gegabah. Lu Ming memperkirakan bahwa ada kekuatan mengerikan yang bersembunyi di dekat gerbang timur. Bahkan dewa bela diri seperti leluhur dewa mungkin ada di dekatnya. Jika dia bertindak gegabah, yang dia lakukan hanyalah mencari kematian. Apa yang harus saya lakukan? Lu Ming sedikit cemas. Hanya tersisa 3 bulan. Setelah 3 bulan, Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya akan terbunuh. Lu Ming, jangan cemas. Kamu harus tenang. Xian Yanxing memegang tangan Lu Ming dan Lu Ming perlahan menjadi tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berdua mengamati daerah itu dan memikirkan tindakan pencegahan. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar dan sangat sulit bagi mereka untuk memikirkan tindakan balasan. Lu Ming. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar saat mendengar suara ini. Itu karena suara itu adalah suara leluhur naga. Benar saja, ada sosok yang keluar dari gunung tak jauh dari sana. Kalau bukan naga leluhur, siapa lagi? Zulong melangkah maju dan mendatangi Lu Ming dan yang lainnya. Naga leluhur senior, senang sekali kau baik-baik saja. Lu Ming sangat gembira. Dengan munculnya naga leluhur, mereka memiliki harapan. Aku terluka di ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah, tapi itu bukan masalah besar. Kata Zulong. Naga leluhur senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lu Ming bertanya. Ayo kita pergi dulu. Aku akan meninggalkan beberapa orang di sini untuk menjaga tempat ini. Jika orang lain dari alam surga datang, panggil mereka untuk menemui kita. Kita akan mengumpulkan orang-orang kita terlebih dahulu dan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Zulong berkata. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama Lu Ming dan yang lainnya dan muncul di tempat rahasia yang jaraknya 1.000.000 mil. Lu Ming melihat banyak wajah yang dikenalnya di alam surga. Misalnya, 5 elemen kilin. Mereka hanya menunggu di sana. Seperti yang diharapkan, dalam beberapa hari berikutnya, ada orang datang ke sini untuk bertemu. Bab 2500, Sekte Mata Air Kuning. Naga leluhur telah meninggalkan beberapa orang di luar ibu kota Kekaisaran Netherworld. Selama waktu ini, sebagian besar makhluk di alam surga akan pergi ke pinggiran Kekaisaran Netherworld untuk menanyakan berita. Dengan cara ini, mereka bisa kembali. Pada hari ketiga, Lu Ming melihat Dandan. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, tingkat kultivasi Dandan telah meningkat pesat dan dia telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi bintang 4. Lu Ming berbincang dengan Dandan selama beberapa saat dan mengetahui bahwa orang ini telah mengalami beberapa pertemuan yang menguntungkan. Pada hari kelima, gelembung-gelembung muncul. Saat ini, basis kultivasinya telah mencapai puncak alam Kaisar Agung dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Surgawi. Pada hari ke-6, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli berkumpul, yang membuat Lu Ming sangat gembira. Kultivasi Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli keduanya telah melangkah ke alam Kaisar Agung. Lu Ming akhirnya menghela napas lega. Lu Xiangxiang dan yang lainnya baik-baik saja. Lu Ming merasa lega. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sini. Namun,
Lu Ming masih belum dapat memikirkan metode yang sangat efektif. Pada hari ini, Lu Ming pergi mencari leluhur naga. Senior, aku punya satu orang kesayangan dari ras Outlander di tanganku. Dia adalah putra raja dari ras kerajaan nomor satu dari ras Outlander, dan dia dikenal sebagai orang kesayangan terkuat dalam sejarah ras dewa jahat. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk menukarnya. Kata Lu Ming. Pangeran pertama masih berada di tangan Lu Ming. Ia telah ditahan di dunia kecil. Dia tidak membunuh pangeran pertama saat itu karena dia pikir itu mungkin berguna di masa depan. Identitas pangeran pertama tidak bisa diremehkan. Mungkin dia bisa menukarnya dengan Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Saya khawatir itu akan sulit. Zulong mengerutkan kening, meskipun pangeran pertama itu penting, kau tetap orang terpenting di mata leluhur dewa non-manusia. Begitu kau muncul, leluhur dewa non-manusia itu mungkin akan langsung membunuhmu. Dia tidak akan peduli dengan seorang jenius non-manusia. Lu Ming mengerutkan kening. Leluhur dewa non-manusia itu tampaknya tahu bahwa dia telah mengembangkan jalan dominasi. Mungkin dia benar-benar tidak peduli dengan kehidupan pangeran pertama dan ingin membunuhnya. Senior, apakah kamu punya rencana yang bagus? Lu Ming bertanya. Baik untuk menyelamatkan manusia atau melawan leluhur dewa non-manusia, kini hanya ada satu jalan, yaitu pergi ke Sekte Mata Air Kuning. Kata Zulong. Sekte Mata Air Kuning. Lu Ming bingung. Benar sekali. Sekte Netherworld adalah sekte yang sangat tertutup di Netherworld. Sekte ini tidak peduli dengan urusan duniawi dan hanya berfokus pada kultivasi. Bahkan orang-orang di Netherworld tidak mengetahuinya. Saya pernah tinggal di ibu kota Kekaisaran Netherworld untuk sementara waktu dan mempelajarinya dari beberapa buku kuno. Konon katanya Sekte Netherworld dan Kekaisaran Netherworld dulunya satu garis keturunan. Namun, ada yang haus kekuasaan duniawi dan mendirikan Kekaisaran Netherworld, sementara ada yang tidak haus kekuasaan duniawi dan mendirikan Sekte Netherworld secara sembunyi-sembunyi. Zulong menjelaskan, apakah Sekte Dunia Bawah sangat kuat? Lu Ming bertanya, kuat? Tentu saja, mereka kuat. Meskipun jumlah orang mereka tidak sebanyak Kekaisaran Mata Air Kuning, kekuatan tempur teratas mereka tidak lebih lemah dari Kekaisaran Mata Air Kuning. Sejauh pengetahuanku, ada 2 dewa perang di Kekaisaran Nether, dan 2 lagi di Sekte Nether. Kata Zulong. 2 dewa perang. Lu Ming terkejut. Belum lagi yang lainnya, 2 dewa bela diri itu saja sudah cukup menggemparkan dunia. Selama kita bisa mendapatkan dukungan dari Sekte Nether, kita tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi kita juga bisa melawan leluhur dewa dari ras non-manusia. Zulong berkata. Dia menghela nafas dan berkata, jika kita tidak bisa mendapatkan dukungan dari Sekte Netherworld, kita hanya bisa melakukannya sendiri. Lu Ming mengangguk. Waktu berlalu hari demi hari, dan sebulan telah berlalu sejak 3 bulan yang diberikan suku dewa jahat kepadanya. Pada saat ini, lebih dari 500 orang telah berkumpul di alam surga. Pada saat ini, Zulong juga siap berangkat ke Sekte Mata Air Kuning. Namun, dia tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lu Ming, Xian Yanxing, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan 10 orang lainnya ke Sekte Dunia Bawah. Sekte Netherworld terletak di bagian paling utara Netherworld. Letaknya hampir di tepi Netherworld. Naga leluhur membawa mereka ke sebuah pegunungan. Ada banyak sekali gunung di sini. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gunung yang tinggi. Di kaki gunung, ada sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu itu kuno dan ditutupi lumut. Di tengahnya, ada huruf Huang yang besar. Gerbang gunung itu kosong. Apakah ini Sekte Dunia Bawah? Semua orang bingung. Tetapi karena mereka sudah ada di sini, mereka hanya bisa terus maju. Mereka tidak terbang, namun berjalan menaiki tangga gunung. Saat dia melewati prasasti batu itu, Lu Ming mengamatinya dengan rasa ingin tahu dan merasa bahwa prasasti itu tampak familiar. Tak lama kemudian, mereka sudah setengah jalan menaiki gunung. Tiba-tiba, ruang bergerak dan 4 sosok muncul di depan mereka, menghalangi Lu Ming dan yang lainnya. Berhenti, ini Sekte Mata Air Kuning. Kata seorang pria paruh baya. Semuanya, kami ingin melihat pemimpin sekte kalian. Zulong menangkupkan tinjunya dan berkata. Semuanya, ketua sekteku tidak sedang menerima tamu. Silakan pergi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin. Kau bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya,
bagaimana kau tahu dia menghilang? Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan pemimpin sektemu. Kumbang tanduk panjang Titan berteriak. Semuanya, silakan kembali. Pria parubaya itu terus berbicara, tetapi suaranya dingin. Jelas bahwa dia ingin mengusir tamu itu. Kamu bahkan tidak mendengar mengapa kita ada di sini. Apa maksudnya ini? Petik 2. Kumbang tanduk panjang Titan menggerutu tidak senang, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan, ledakan. Tepat saat aura kumbang tanduk panjang Titan meletus, keempat orang di depannya juga melepaskan aura yang kuat. 3 Kaisar Surgawi Bintang 6 dan 1 Kaisar Surgawi Puncak. Ekspresi Luming dan kelompoknya sedikit berubah. Kultivasi 4 orang di depannya sudah sangat mengejutkan. Tidak hanya itu, ada juga banyak aura mengejutkan yang datang dari puncak gunung. Aura itu seperti gelombang udara mengerikan yang menekan sisi ini. Luming dapat merasakan bahwa ada tidak kurang dari 10 aura puncak Kaisar Surgawi. Bahkan ada beberapa aura yang sangat mengejutkan, bahkan di atas puncak Kaisar Surgawi. Wow, ada begitu banyak ahli di sini, dan bahkan ada sosok tak terkalahkan yang setengah langkah ke alam dewa bela diri. Kumbang tanduk panjang Titan menyeringai, matanya dipenuhi keterkejutan. Sekte Yellow Springs ini memang mengerikan. Kumbang tanduk panjang Titan baru saja melepaskan auranya, tetapi auranya seperti menusuk sarang lebah, menyebabkan sekelompok ahli muncul. Mungkin, ini hanya sebagian kecil dari mereka. Siapa yang tahu berapa banyak lagi pakar yang masih belum mengetahuinya. Semua orang, harap tenang. Kami tidak punya niat jahat. Kami di sini hanya untuk mencari kerja sama. Naga leluhur melangkah maju dan berkata. Kemudian, dia melihat ke puncak gunung dan berkata, rekan-rekan Taois, aku punya masalah untuk didiskusikan denganmu. Suara naga leluhur datang dari jauh, dan pada saat yang sama, ia memancarkan aura aneh. Rekan Taois, mengapa kamu datang ke sekte dunia bawah? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari puncak gunung. Kemudian, sebuah cahaya menyala dan sebuah sosok muncul di depan semua orang. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan sikap seperti orang bijak. Kami memberi penghormatan kepada pemimpin sekte. Tetua, orang-orang dari sekte mata air kuning memberi hormat pada orang tua itu dengan hormat. Luming dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa lelaki tua itu adalah dewa perang. 2 master sekte dari sekte mata air kuning keduanya berada di alam dewa bela diri. Rekan Taois, kami di sini untuk meminta kerja sama Anda. Kata Zulong. Kerja sama, engkau. Bab 2501, Penggunaan Token. Luming dan yang lainnya tidak menyela pembicaraan antara tetua berambut putih dan naga leluhur. Kumbang tanduk panjang Titan juga menutup mulutnya. Ini adalah dewa bela diri. Hanya naga leluhur, yang juga dewa bela diri, yang memiliki hak untuk berbicara dengan orang seperti itu. Kalau tidak, jika bukan karena naga leluhur, dia mungkin tidak ingin melihat mereka. Benar sekali. Kita akan bekerja sama. Kau bisa membantu kami memasuki Pulau Netherworld dan kami akan membagi harta yang kami dapatkan di pulau itu 50-50. Itu menguntungkan semua orang. Bagaimana? Kata Zulong. Pulau Yellow Springs. Lelaki tua berambut putih itu tertegun sejenak. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, sepertinya kalian semua datang dari surga. Waktu berlalu begitu cepat. Penderitaan telah berlalu begitu cepat. Suara lelaki tua berambut putih itu dipenuhi emosi yang rumit. Lelaki tua berambut putih itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa lama, dia berkata, kau boleh pergi sekarang. Sekte Yellow Spring milikku tidak tertarik pada Pulau Yellow Spring. Tidak tertarik. Mata Zulong menyipit. Luming dan yang lainnya terkejut. Apakah dia akan gagal? Rekan Taois, bagaimana dengan ini? Selama Anda membantu kami, semua harta yang kami dapatkan di Pulau Mata Air Kuning akan menjadi milik Anda. Bagaimana? Zulong tidak mau menyerah dan terus melanjutkan. Saya bilang, saya tidak tertarik. Antar saja tamu itu keluar. Orang tua berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Semuanya, silakan. Pria parubaya tadi melambaikan tangannya. Luming dan kelompoknya tampak sedikit pucat. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang sekte mata air kuning sama sekali tidak peduli dengan harta karun di pulau itu. Kalau mereka tidak bisa mendapat bantuan dari sekte Nether, bagaimana mereka bisa melawan kekaisaran Nether dan leluhur dewa?
Kumbang tanduk panjang Titan dan yang lainnya merasa cemas, tetapi mereka tidak dapat memikirkan apapun. Hei, ayo berangkat. Zulong juga tidak berdaya. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Jika tidak mau membantu, ya sudah jangan membantu. Paling-paling kita sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Itu sama saja dengan kematian. Kumbang tanduk panjang Titan mengumpat, merasa amat tidak senang. Namun, Lu Ming berhenti dan terus mempelajari prasasti batu di depan sekte mata air kuning. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa bahwa prasasti batu itu terlihat familiar. Benar sekali, token itu. Tiba-tiba, Lu Ming teringat pada token itu. Dengan satu pikiran, sebuah token muncul di tangannya. Token ini adalah token yang dia dan peroleh di area inti Pulau Dewa Kekosongan. Penampakan token ini sangat mirip dengan prasasti batu di depan gerbang gunung sekte mata air kuning. Sebelumnya, lempengan batu itu ditutupi lumut. Lu Ming merasa itu tampak familiar. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, Lu Ming akhirnya ingat. Asyik, tepat saat Lu Ming mengeluarkan token, lempengan batu di depan gerbang gunung sekte mata air kuning tiba-tiba bergetar. Huruf kuning tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, token di tangan Lu Ming juga bergetar, dan cahaya mengalir keluar terus-menerus. Saat berikutnya, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa sebuah kata tiba-tiba muncul di tengah token. Itu adalah kata kuning. Lu Ming terkejut. Sejak memperoleh token ini, ia telah mempelajarinya berkali-kali tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada kata-kata di tengah token tersebut. Namun, sekarang, sebuah karakter kuning tiba-tiba muncul. Dengan demikian, token dan prasasti batu itu tampak persis sama. Naga leluhur, ulat sutra iblis 9 kehidupan, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya juga sangat terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, sebuah sosok melintas. Pria tua berambut putih itu muncul kembali. Dia menatap token di tangan Lu Ming dengan kaget. Kemudian, dia menatap Lu Ming dan berkata, token dunia bawah. Bagaimana kamu mendapatkannya? Bagaimana kamu mendapatkannya? Token mata air kuning. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ternyata token ini disebut token dunia bawah. Senior, token ini diperoleh junior ini dari Pulau Dewa yang hampa. Kata Lu Ming. Pulau Dewa Kekosongan. Katakan padaku, siapa yang memberimu token itu? Seperti apa rupanya? Tanya lelaki tua berambut putih itu dengan bingung. Lu Ming segera menggambarkan penampakan patung di Pulau Dewata yang hampa. Jadi itu dia, itu kehendak surga. Tetua berambut putih itu menghela napas dan menatap Lu Ming, saat itu, orang itu telah menolong kita. Kita memberinya token ini dan berjanji bahwa jika seseorang datang ke sekte kita dengan token ini, kita akan menolongnya tanpa syarat. Apa? Lu Ming, Zulong, dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar ini. Bantu dia tanpa syarat sekali saja. Kemudian, dia bisa meminta bantuan dari sekte dunia bawah. Siapa namamu? Pria tua berambut putih itu bertanya. Junior adalah Lu Ming, kata Lu Ming. Ya, Lu Ming. Jika Anda memiliki permintaan, silakan sampaikan kepada saya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Senior, beginilah. Seketika, Lu Ming menjelaskan secara singkat dendam antara alam surga dan suku dewa jahat, lalu dia membicarakan situasi di sini. Saya mohon bantuan para senior sekte mata air kuning untuk melawan kekaisaran mata air kuning dan memasuki pulau mata air kuning. Lu Ming mengajukan permintaannya. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk memasuki pulau Nether sendirian. Kata lelaki tua berambut putih itu. Apa yang terjadi? Lu Ming terkejut. Kamu belum tahu, kan? Pintu masuk ke Pulau Netherworld dijaga oleh sekelompok boneka. Ada 4 boneka dalam kelompok ini, yang setara dengan alam dewa bela diri. Karena itu, kita tidak bisa masuk dengan kekuatan kita sendiri. Kata lelaki tua berambut putih itu. 4 boneka alam dewa perang. Lu Ming, naga leluhur, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya saling berpandangan. Pulau mata air kuning ini terlalu mengerikan. Ada 4 boneka dewa bela diri di pintu masuk. Mereka adalah dewa bela diri. Orang harus tahu bahwa hanya ada 2 dewa bela diri di alam dewa jahat dan alam surga, dan mereka berdua terluka. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa leluhur dewa ras non-manusia tidak memasuki Pulau Netherworld.
Itu karena dia tidak bisa. Oleh karena itu, jika kita ingin memasuki Pulau Mata Air Kuning, kita harus bekerja sama dengan Kekaisaran Mata Air Kuning. Kata lelaki tua berambut putih itu. Kerja sama. Lu Ming dan yang lainnya tengah berpikir keras. Senior, tolong bantu kami menyelamatkan orang-orang kami. Kata Lu Ming. Baiklah. Aku akan mengumpulkan beberapa orang dan berangkat. Kata tetua berambut putih itu. Kemudian, dia berbalik dan menghilang ke dalam sekte Mata Air Kuning. Saudara Lu Ming, kamu hebat sekali. King Chang dan yang lainnya sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa mendapat bantuan dari sekte dunia bawah dengan token milik Lu Ming. Lu Ming menghela napas dalam-dalam. Hidup ini sungguh indah dan tak terduga. Dia tidak menyangka bahwa token yang diperolehnya di Pulau Dewa Kekosongan akan sangat berguna di dunia Mata Air Kuning. Token ini mungkin dapat mengubah seluruh situasi. Tidak lama kemudian, sejumlah besar ahli terbang keluar dari puncak gunung sekte Mata Air Kuning. Di samping lelaki tua berambut putih itu, ada seorang perempuan tua berambut putih lainnya, yang juga berada di alam dewa bela diri. Rombongan itu terbang menuju ibu kota kerajaan akhirat. Bab 2502, para dewa perang berkumpul. Di Istana Emas di ibu kota Kekaisaran Mata Air Kuning, leluhur dewa non-manusia, Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning, dan seorang tetua agung juga tengah mendiskusikan sesuatu. Yang mulia, apakah tidak ada jalan untuk memasuki Pulau Mata Air Kuning? Kata leluhur dewa non-manusia, ada 4 boneka di pintu masuk Pulau Netherworld. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bekerja sama dengan Sekte Netherworld. Namun, kedua orang tua dari Sekte Netherworld itu keras kepala dan menyimpan dendam terhadap kita. Bahkan jika kita mendatangi mereka, aku khawatir mereka tidak akan setuju. Kata Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak peduli apa, aku harus mencobanya. Bagaimana dengan ini? Setelah aku berurusan dengan Zulong dan yang lainnya, aku akan pergi ke Sekte Netherworld dan melihat apakah aku bisa mengundang mereka berdua untuk keluar. Kata leluhur dewa non-manusia. Setelah mengobrol sebentar, leluhur dewa non-manusia itu pergi. Lu Ming dan yang lainnya berangkat dan bertemu dengan orang-orang dari alam surga. Kemudian, mereka menuju ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Di ibu kota Kekaisaran Netherworld, di luar gerbang kota timur, hampir 200 orang, termasuk Long Chen dan Feng Ling, diikat di luar gerbang kota. Sudah lebih dari sebulan. Sudah lebih dari sebulan, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkanmu. Sepertinya kalian orang-orang dari alam surga sudah menyerah padamu. Hahaha. Duo Lei berdiri di atas kelompok Long Chen dan mencibir dingin. Long Chen dan yang lainnya tampak dingin dan tidak menanggapi. Aku katakan padamu, tidak ada harapan bagi alam surga. Kau telah sepenuhnya dikalahkan. Kali ini, di dunia Mata Air Kuning, klanku akan membunuh semua ahlimu. Saat kami keluar, kami akan meratakan alam surga dan membunuh kalian semua. Kata Duo Lei dengan kesal. Duo Lei, apakah kamu baru bisa berbicara sekarang? Pada saat itu, terdengar suara mengejek. Siapa ini? Duo Lei tiba-tiba berbalik, tatapan dinginnya menyapu seluruh ruangan. Aku, suara itu terdengar. Kemudian, kekosongan beriak dan sebuah sosok muncul. Orang itu adalah Lu Ming. Namun, dia satu-satunya yang muncul. Lu Ming. Saat melihat Lu Ming, mata Duo Lei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekosongan itu bergetar dan retak terbuka. Dari celah spasial itu, sosok-sosok melangkah keluar satu demi satu. Mereka semua adalah ahli dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak kurang dari 10 kaisar surgawi puncak. Aura mereka yang mengerikan benar-benar menyelimuti Lu Ming. Ketika mereka melihat Lu Ming, Long Chen, dan Feng Ling, wajah mereka berubah. Lu Ming, ayo pergi. Cepat pergi. Roh Phoenix dan Naga Chen berteriak. Berangkat. Kemana? Lu Ming, beraninya kau datang sendiri. Kau benar-benar bodoh. Kalau begitu, tinggallah. Duo Lei mencibir. Oh, benarkah? Lihat siapa ini. Lu Ming tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangan dan meraih udara. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di tangannya. Pangeran pertama. Melihat orang ini, ekspresi Duo Lei dan yang lainnya berubah drastis. Lu Ming, lepaskan pangeran pertama. Duo Lei berteriak cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa pangeran pertama ada di tangan Lu Ming.
Jika kau ingin aku melepaskannya, itu bagus, tapi kau harus melepaskannya terlebih dulu. Kata Lu Ming. Baiklah, kami akan merilis satu dan kamu akan merilis satu lagi. Kata Duo Lei. Hahaha, sungguh lelucon. Kalian membiarkan satu orang pergi. Aku akan menggunakan pangeran pertama sebagai ganti kalian semua. Apakah kalian mengerti? Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Semuanya. Tidak mungkin, jangan pernah berpikir tentang itu. Duo Lei berteriak. Jika kamu tidak melepaskannya, dia akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Kelompok Duo Lei meringis. Mereka ragu-ragu. Status pangeran pertama bukanlah hal yang remeh. Ia adalah putra raja dari suku kerajaan nomor 1. Ia sangat berbakat, dan garis keturunannya paling dekat dengan leluhur dewa non-manusia. Ia dikenal sebagai orang paling berbakat dalam sejarah suku dewa jahat. Mereka tidak akan sanggup memikul tanggung jawab atas identitas seperti itu kalau dia meninggal. Lepaskan atau tidak, Lu Ming berkata dengan dingin. Ini adalah rencana mereka. Lu Ming akan menukar pangeran pertama dengan Long Chen dan yang lainnya terlebih dahulu. Akan lebih baik jika pertukaran itu berhasil. Tidak akan ada risiko. Lagi pula, jika mereka bertarung, situasinya akan menjadi kacau. Long Chen dan Huang Ling tidak akan bisa melawan, dan itu masih akan berisiko. Duo Lei dan para ahli suku dewa jahat lainnya ragu-ragu. Untuk sesaat, situasinya menemui jalan buntu. Ledakan. Pada saat ini, langit terbelah dan telapak tangan yang mengerikan terentang, menghantam ke arah Lu Ming. Kekuatan telapak tangan itu mengerikan dan tak terhentikan. Bahkan seorang kaisar surgawi puncak akan berubah menjadi abu di bawah telapak tangan ini. Dewa Perang. Jelaslah bahwa leluhur dewa dari ras non-manusia telah bergerak untuk membunuh Lu Ming. Bahkan pangeran pertama pun ikut terlibat. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan bumi saat cakar naga besar terbentuk dan mencengkeram tangan raksasa itu. Dengan raungan yang menggetarkan langit, tangan raksasa itu runtuh dan cakar naga itu ditarik kembali. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul di samping Duo Lei. Sosok dengan rambut emas panjang ini adalah leluhur dewa non-manusia. Sosok naga leluhur muncul di samping Lu Ming. Naga leluhur, kau sudah datang. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, membuatnya tampak agung. Moke, kau benar-benar kejam. Demi membunuh Lu Ming, kau bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati keturunanmu. Kata Zulong. Pokoknya, kultivasinya sudah lumpuh. Dia hanya sampah. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Hehe, Moke, kamu masih tetap dingin dan kejam seperti biasanya. Zulong tertawa sinis. Naga leluhur, aku tahu kau akan muncul. Kalian semua dari alam surga telah datang. Hari ini, kalian akan tinggal di sini selamanya. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin, dan aura yang mengerikan meledak keluar. Berdengung. Ruang bergetar, dan dua sosok tiba-tiba muncul di samping suara leluhur dewa non-manusia. Yang satu merupakan kaisar kekaisaran mata air kuning, dan yang satu lagi merupakan tetua tertinggi. Dua dewa bela diri dari kekaisaran mata air kuning telah muncul. Moke, menurutmu aku akan datang tanpa persiapan? Zulong mencibir, wajahnya tenang. Saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba muncul di samping Lu Ming. Mereka adalah dua dewa bela diri dari Sekte Dunia Bawah. Kalian semua, melihat dua dewa bela diri dari Sekte Dunia Bawah, Kaisar Kekaisaran Dunia Bawah membelalakan matanya karena terkejut. Aku tidak menyangka kalian berdua akan keluar dari gunung meskipun kalian mengaku tidak peduli dengan dunia. Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning berbicara dengan nada mengejek yang samar. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan kami. Long Yan, biarkan dia pergi. Kata lelaki tua berambut putih dari Sekte Mata Air Kuning. Long Yan adalah nama Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak semudah itu melepaskannya. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan ekspresi gelap. Long Yan pernah berkata bahwa dua dewa bela diri dari Sekte Dunia Bawah tidak peduli dengan urusan duniawi. Mereka sudah tua dan keras kepala, dan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan gunung. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bersama Lu Ming dan yang lainnya. Dengan cara ini, keuntungannya hilang. Bagaimana dia bisa dalam suasana hati yang baik? Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah.
Keuntungan yang telah ia peroleh dengan susah payah hilang begitu saja. Moke, sepertinya kau ingin memulai perang, kata Zulong. Kekuatan naga di tubuhnya semakin kuat.